Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi kita anak-anak, yaitu tentang hubungan iman, Islam dan ihsan. Akan tetapi sebelum materi dimulai, mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa ini kita semuanya nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materinya yaitu, coba sambil ditulis anak-anak, ditulis, yaitu materi pelajaran yang keempat, hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah asal kata dari aslama yuslimu islaman. Iman. Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan. Sudah anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, nanti kalau ada penjelasan dari Bapak, ada yang penting itu dirangkum, ditulis. Gunanya buku catatan adalah untuk menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Yang mana dalam agama Islam antara ketiganya ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila orang itu beragama Islam tetapi tidak beriman dan tidak berihsan, imannya tidak sempurna, Islamnya tidak sempurna. Beragama Islam, beriman tetapi tidak ihsan, tidak berbuat baik, itu juga Islamnya tidak sempurna. Berbuat baik, percaya kepada Allah, Allah itu ada, malaikat itu ada, tetapi agamanya Kristen bukan Islam, itu juga tidak baik. Agama Islam, agamanya Islam, kemudian berbuat baik, tetapi ini beriman, tetapi tidak beriman, tidak percaya adanya Allah, maka itu juga tidak baik. Maka ini antara Islam, iman, dan ihsan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semua agama menurut Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia 1945 semua agama adalah baik, tapi menurut Al-Quran inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang baik untuk Allah adalah agama Islam. Jadi kita hidup di dunia, hidup di Indonesia ini, yang mana negara Indonesia adalah Pancasila, demokrasi, itu bukan agama Islam. Jadi harus mengakui agama itu jumlahnya ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau dalam Al-Quran inna dina indallahil Islam. Islam asal kata dari aslama yuslimu islaman. Islaman yang ini. Islaman artinya menyerahkan diri ataupun tunduk kepada Allah. Islam. Bahkan ini ada orang yang mengatakan Islam, Isa, S, subuh, L, luhur, A, asar, M, maghrib. Maka dari itu orang Islam harus mengerjakan tugasnya, yaitu melakukan sholat 5 waktu. Kalau tidak menjalankan sholat waktu, bisa dikatakan tidak Islam. B, iman. Iman itu apa? Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Misal rukun iman itu yang pertama adalah iman kepada Allah. Harus yakin di sini bahwasannya iman kepada Allah. Allah itu ada, Allah wujud, idam, baqa, mukhallaqatul lil hawadisi, dan seterusnya. Harus yakin dalam hati. Wa iqraru bil lisan, kemudian mengikrarkan, mengucapkan dalam lisan dengan membaca syahadat. Ya, syahadat apa enggak? Coba dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah pengikraran, pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan, kemudian dikerjakan dengan anggota tubuh kita dengan cara melakukan sholat, puasa, dan seterusnya. Yang nomor 3, yang C adalah ihsan. Asana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah perbuatan yang baik. Kita sebagai orang Islam harus berbuat baik. Di antara perbuatan baik, satu, kalau ngomong itu tidak boleh keras, jorok, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menipu, tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Nah, ini adalah materi kita tentang hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Anak-anak, kira-kira dalam penjelasan ini ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Saya Pak. Ya. Pak, apa maksudnya beriman pada qada dan qadar? Oh iya, rukun Islam, rukun iman itu diantara iman ataupun yakin dengan qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah keputusan Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya manusia, baik dan buruknya makhluk itu adalah ketentuan dari Allah. Tetapi itu setelah kita usaha. Contohnya kita itu sudah berusaha seperti ini, belajar setiap hari, belajar, akan tetapi Allah itu masih memberikan kita itu tidak pandai, kita itu tidak cerdas. Nah, itu adalah ketentuan Allah bahwasanya kita itu tidak cerdas.
Ya, paham tuh? Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Di sini Islam, iman, ihsan. Rukun Islam ada berapa? Coba siapa yang bisa? Satu syahadat, dua sholat, tiga zakat, empat puasa, lima haji. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Bila mampu. Zakat itu bila mampu apa enggak? Ya jika mampu. Kalau orang itu enggak mampu untuk zakat, tidak wajib zakat. Zakat itu diwajibkan apabila sudah melebihi 1 nisab. Itu rukun Islam. Coba lagi, saya mau bertanya. Siapa yang bisa menjawab? Ada berapakah rukun iman itu? Tadi seperti yang ditanyakan ini, apa ada iman, kodok, dan kodar. Coba, siapa yang bisa? Saya Kak. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Empat, iman kepada Rasul Allah. Lima, iman kepada hari kiamat. Enam, iman kepada qadar dan qadar. Hari kiamat dan qadar dan qadar. Itu ada juga supaya kita itu lebih mudah menghafalkan rukun iman, yaitu singkatannya seperti ini. Amkrat. Lagi. A, nomor 1. A, iman kepada Allah. 2, M, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, R, iman kepada Rasul. A, iman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. 6, T, yaitu takdir ataupun qada dan qadar. Seperti itu. Ini supaya lebih mudah untuk kita menghafalkan, yaitu amkrat. Karena demikianlah tadi, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita lebih meningkatkan iman Islam dan ihsan kita, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belajar kitab itu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.